Terima kasih Pak Kiai. Silakan, ada yang mau bertanya? Kita minta 2 orang dulu dari teman-teman pelawak dulu. Ya, nampaknya muka lagi banyak masalah. Silakan. Yang mau bertanya? Adek Jigo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz. Dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang semua, kita di panggung itu selalu menghibur. Namun ketika momen ada sesuatu yang harus kita keluarkan, kadang menjatuhkan orang, mulai dari fisik, mencela dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan niat kita menghibur menjadi catatan, apakah menjadi catatan dosa untuk kita? Terima kasih Ustaz. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata Al-Asam. Asam diambil dari kata summum, bukmun, umyun. Umyun buta, bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim Al-Asam artinya Abu Hatim peka, tuli. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya, dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya? Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asam? Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu alam bisawab atau saking groginya atau kentut anak gadis itu di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat, martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam, pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu, pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini dan aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Panggil orang Imam Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya nggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami 2 makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia, tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia, padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya, jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah membicarakan aib orang lain, la talmizu bil alqab, janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya. Tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan, dan mereka saling memahami tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, satu pertanyaan seputar dunia entertain. Ketika orang memerankan misalnya, mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu diputar terus, sementara orangnya udah hijrah, dan saat ini film itu diputar, itu jariahnya seperti apa tuh Ustaz? Nah, ini mohon maaf lahir batin Ustaz. Hah? Nonton sama bini gue berdua. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang terinspirasi dengan itu. Jadi
Jadi kalau Paski membuat rumah tahfiz, lalu kemudian komunitas-komunitas yang lain terinspirasi dengan itu, maka dapat pahala min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Pahala mereka tidak berkurang, sama-sama dapat 100 min ba'dih, setelah mati. Itu kalau yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik seperti yang tadi? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Setiap ada terjadi pembunuhan di dunia ini, maka Kabil dapat royalti karena dia yang pertama kali melakukannya. Tapi Kabil tidak sempat taubat, tidak sempat hijrah. Jadi kalau ada yang sempat melakukan perbuatan jelek, dosa, saat dia taubat, dia buat konferensi pers, saya sudah taubat, sudah mu'alaf kalau dia tidak Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, saya sudah hijrah. Maka saya meminta kepada seluruh jamaah yang ada di dunia ini yang masih menyimpan gambar, foto, video saya, tolonglah kalian delete, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada usahanya. Ada seorang hamba berpesan di zaman Nabi SAW, nanti kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lalu campakkan debunya ke laut. Kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosaku. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku ampuni hambaku itu karena masih ada rasa takut dalam hatinya. Makanya khotib naik ke atas mimbar, pesannya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ambil batu besar untuk kau timpakan ke atas kepalaku, kata Habil, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan membalas untuk membunuh wahai saudaraku. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin mas, abang yang berprofesi dalam dunia keartisan ini, apa yang membuat hijrah ini? Masih ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut inilah yang kita pupuk bersama. Ada takut 5%, 5% kita jadikan menjadi sebuah komunitas, lalu kemudian kita jadikan sebuah amal nyata dalam kehidupan, disupport oleh Pak Prof dengan keluarga besar almarhumah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum, di penyiaran Islam, maka dia menjadi gerakan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Selanjutnya ada adik Ginanjar Sukmana. Setelah itu Bang Atet Jakaria. Terima kasih Bang Tola, Tobek Lala. Ustadz, tadi Ustadz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh, kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak, sadar atau tidak sadar, lawakannya itu banyak berdustanya juga Ustaz. Cari-cari, mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan Ustaz. Jadi peragawan pakaian anak-anak. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu, atau Bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta Ustaz. Iya kan? Fitnah kan? Kita Willy. Enggak, tapi kalau soal ketampak. Jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustadz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi gini Ustaz. Saya takut langsung neraka. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi, menceritakan suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif,
atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwick adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta. Kemarin saya melakukan ini suatu, padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak, Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz. Ketika saya pakai pakaian anak SMP, semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak. Dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Secara sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain. Kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf, bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan orang lain, menjatuhkan tokoh agama, menjatuhkan ustadz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak usah. Karena dia sedang, tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita. Insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang seolah-olah dia bercerita, dia kemarin saya menjadi sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata, padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ted Zakaria Ustaz. Saya pernah ketemu Ustaz di Al-Fat waktu itu mau berangkat umroh. Yang saya ingin mohon penjelasan dari Ustaz. Sekarang ini banyak pelawak-pelawak yang ikut ceramah juga. Pelawak sekarang ini dibutuhkan di mana-mana buat ikut ceramah. Padahal kalau kita lihat pelawak itu kemampuannya sangat minim, bahkan sudah menjual dengan harga yang mahal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, di mana bolehkah seorang pelawak itu melucu atau melawak di dalam satu ceramah? Nah, kita lihat yang namanya pelawak ini sekarang menjadi daya tarik sebelum ustadznya yang asli itu datang. Saya sendiri umpamanya berapa kali ngikut Raja Dangdut kemana, saya jadi bemper biasa di depan, tapi saya mengingat bahwa ilmu saya belum sampai ke situ, tapi saya memaksakan diri untuk menarik. Saya sadar bahwa ilmu saya belum seberapa untuk ke masyarakat yang penuh itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara da'i dengan alim fatwa. Da'i dia mengajak orang ke jalan Allah, sedangkan alim yang mengeluarkan fatwa dia adalah orang yang berijtihad. Apakah dia berijtihad sendiri mengambil dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab urf, atau dia membaca fatwa ulama lalu dia sampaikan dengan kemampuan dia baca kitab kuning. Jadi jangan kita pukul rata. Jadi jangan nanti ketika ada di antara sahabat-sahabat dari Paski mengajak orang sholat, ngajak puasa sunat, lalu kemudian di antara kita, ngapain ente ngajak-ngajak saya sholat? Ente kan bukan ustadz. Padahal mengajak orang berbuat baik adalah kewajiban kita semua. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, tugas utama kita adalah mengajak orang berbuat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau hanya sekedar ngajak orang sedekah,
ngajak donasi buat rumah tahfiz, ngajak ngumpulin beras untuk santunan yatim fakir miskin, maka pelawak boleh, penyanyi boleh, polisi boleh, siapapun, karena itu tugas sebagai seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak benar itu adalah ketika dia sudah dianggap sebagai ustadz dan ditanyakan suatu masalah dan dia terdesak, akhirnya dia bicara padahal dia tidak mengerti. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara pada sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abang, mas diajak dalam acara dakwah sebagai pengantar supaya masyarakat mau mendengar, supaya ramai, hadirilah tablik akbar Ustadz Fulan bersama grup paski untuk sebagai pengantar 5-10 menit, silakan. Tapi setelah itu nanti Ustadz bicara, pas tanya jawabnya serahkan ke Ustadz. Nah, jadi selama tetap kita menjaga. Jadi kalau diibaratkan rumah makan di airport, ini penyanyi, artis, Ustadz itu sama seperti yang memanggil penumpang supaya mau masuk ke rumah makan. Bapak Ibu saudara sekalian yang mau perjalanan, silakan mampir ke tempat kami, silakan mampir ke rumah makan kami. Nah, ini yang ngajak. Nanti setelah orang mampir masuk ke dalam, baru dia ketemu spesialisnya. Yang mau makan soto di sana, yang mau soto Medan di sana, yang mau soto Betawi di sana, yang mau bakso di sana. Begitu lebih kurang. Karena masyarakat kita belum sampai pada level ngaji. Masyarakat kita ini 3 level. Pertama, level 1 yang memang sudah ngaji sama para habaib, baca kitab kuning serius, hatam dari A sampai Z. Ini memang nggak perlu pakai pemanggil tadi. Yang kedua adalah level yang masih mau ke masjid tapi juga tergantung SMS kemana ngajak. Ngaji oke, kesini pun oke. Ini yang level 2. Yang level 3 ngelihat masjid pun masih takut. Makanya saya kalau tablik akbar pengajian ke daerah itu saya bagi 3. Ada pengajian yang saya memang nggak mau di masjid, saya pengajiannya maunya di lapangan sepak bola, di stadion, supaya sampai ke Grace Road. Ada level 3 yang belum mau ke masjid. Saya terus terang Ustadz, ke masjid ini trauma, beberapa teman saya ke masjid ninggal. Nah, jadi yang level ini masih mau, masih bercampur. Jadi kalau ada orang yang ngejek, apa itu, dakwah apa itu, pengajian apa itu, kenapa melibatkan artis? Ini salah satu cara. Jadi Wali Songo dulu tidak bisa Wali Songo datang ujuk-ujuk langsung baca kitab kuning, nggak bisa. Makanya mereka buat solawatan. Dia tahu tradisi orang Jawa pukul gending pakai wayang, maka dia buat cara wayang. Dia pakai wayang. Jadi sekarang kalau mampu buat film pendek atau melibatkan artis, video tanya jawab saya dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama, tapi dengan pengantar artis berbeda viewernya. Yang ngasih tahu penonton. Ustadz coba Ustadz lihat ini. Ini dengan musyawarah sekian penontonnya. Tapi ketika Ustadz di masjid dengan jamaah sekian penontonnya. Artinya apa? Dakwah bisa sampai melalui lisan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Jadi pakai kesempatan ini untuk mengajak orang lebih banyak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau tadi Pak Ustaz saya belum. Udah Pak. Apaan? Mesti pakai. Kok. Saya belum saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah ambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau nggak salah. Nggak tahu, Ujang adanya kali.
Ya Pak Ustaz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasa'ah atau wasi'ah? Contoh baik, contoh buruk. Wasalam habis dong. Hah? Sa'ah wasa'ah. Nah, Itu Pak Ustaz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu, dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Paham ya? Ya enggak, ya, paham dong. Mungkin dari sini ada. Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya, Pak Ustadz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu ya, ini umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amat dari keluarga saya, dipastikan lagi, boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Padahal, padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan tadi baru kelar UIN. Jadi ini saya lagi diceramai gitu. Papa sudah lah Pak, jual Pak. Kita nggak usah dibeli, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala agak-agak susah, nak dia bilang gitu. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Mbak. Ya udah, tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba, oke? Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRV jadi baru gue. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit, sudah, enter. Somad Morocco spasi kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, aska. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah.
Terjemah di bawahnya. Terjemah di bawah. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo. Dah? Membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990 dalam keputusan tersebut. Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun. Dibayar dalam harga 200 juta. Dicicil 1 bulan 15 juta misal, 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta. Nanti saya bayar 220. Haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang. Uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil. Terus mau pinjam uang, kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam. Ya alhamdulillah. Beli lagi. Saya beli. Kembali lagi pakai syariah. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan umum sekarang. Bang Dery mau nanya? Oh, yang ibu-ibu aja, ibu-ibu. Pak. Jadi Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing, itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, maka kata si dealer, kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya, karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz?
bank syariah. Iya. Karena di bank syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak. Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya. Maka bank syariah membeli mobil itu milik bank syariah, maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh, ini enggak uang dengan uang Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi enggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan nggak boleh beli emas kalau nggak cash, karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Di situ letak sebab boleh tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang sudah banyak-banyak taubat nasuha, sholat sunat, istighfar. Kalau sedang dalam proses bisa dibom, ada aset yang bisa dijual untuk ngebom supaya selesai, juallah. Tapi kalau ini aset pokok tidak boleh jual rumah karena rumah pokok, sama seperti makan. Ini kalau saya jual aset ini saya bom meledak semua Ustadz, ini Hiroshima Nagasaki hancur semua, maka nggak boleh. Azam tekad dalam hati, saya mencari nafkah, saya lunasi sampai habis, nanti setelah ini saya tobat berhenti. Tapi kalau bisa jual satu petak ini lalu ditutup ini, lakukanlah untuk melepaskan diri dari riba, karena riba itu 5 ancamannya. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangun bangkit dari kubur ketika di padang mahsyar seperti orang kerasukan setan. Yang kedua, ayyumalah min nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, maka tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, orang kalau dia makan haram, maka doanya tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, dia diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Yang ketiga, yang keempat, nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun penipu, pembohong, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, yang berdosa itu mulut. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata ada otak bagian depan yang selalu kita usap ketika sedang wudu. Disitulah pemikir. Otak ini berpikir ketika dia dapat semprotan darah. Darah itu menyembur dari jantung. Darah itu dari makanan. Sepiring makanan riba berubah menjadi setetes darah, disemburkan oleh jantung naik ke otak, isi otak haram, maka bawaannya mau haram saja. Gara-gara riba. Heran saya ini Pak Ustadz, kenapa pikiran saya ini mau haram saja? Sebabnya gara-gara makan riba.
Yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada keberkahan. Hidup ini yang kita cari berkahnya. Makanya ketika anak lahir yang didoakan berkah, barakallahu laka fil mauhub. Ketika orang menikah yang didoakan berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ketika ketemu yang didoakan berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan yang diminta berkah, Allahumma barik lana. Wallahu a'lam. Transaksi uang dengan uang boleh dengan syarat yadan biadin, langsung cash. Maka ketika sampai di Makkah, saya keluarkan uang rupiah, saya katakan saya mau beli rial, langsung cash, boleh. Begitu juga membeli dolar. Saya sampai ke Maroko, saya beli dirham, maka pemerintah Saudi Arabia tidak akan bisa mengizinkan buka money changer, uang, pertukaran uang ini kalau tidak ada fatwa dari ulama. Mereka amat sangat ketat. Jadi boleh tukar ini selama dia langsung dan cash di tempat itu, langsung jadi. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, berkaitan dengan kredit tadi, ada juga selain kredit namanya gadai Ustaz. Gadai, tahu gadai Ustaz ya? Kalau nggak tahu saya jelasin. Biasanya zaman sekarang gini Ustaz, orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang, ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang, padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu, dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang, saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya? Orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Innalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad,
summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, murtad, summa zdadu kufran, maka barulah tidak diterima. Jadi kalau Islam setelah itu dia murtad, balik lagi ke Islam, maka dia diterima. Amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufran. Nah, ini baru tidak diterima. Nah, sebab itu mudah-mudahan Bang Tigor istiqomah dalam iman dan Islam. Agama lu kayak angkos bolak-balik. Tapi saya sudah tetap sekarang. Amin. Ya Allah. Saya udah umroh, Ustaz. Jadi Ya Allah. Jadi saya Bang, di jalan yang benar. Insya Allah. Jadi Bang Taufik, kajian paski mungkin kerjasama dengan musyawarah supaya terus, atau kalau tidak ingin satu majelis, ustadznya nanti setelah di sana pagi misalnya, sore di paski. Kemudian ngaji ini, kalau sekedar ngaji kita nggak ada tantangan, mesti ada sosialnya. Misalnya ngumpulin beras. Jadi saya sendiri tidak hanya sekedar ngaji, saya khususkan hari Jumat kedua setiap bulan, saya di Pekanbaru, hari Jumat khutbah Jumat, habis itu bagi beras ke masyarakat pelosok yang sulit. Lalu siapa yang menjadi relawannya? Yaitu relawan-relawan biker subuhan, mantan petato, kemudian hijrah, pemuda hijrah. Karena kalau cuma ngaji, orang tidak ada tantangannya. Jadi saya ingin ke depan paski ngaji, kemudian ada gerakan dakwah, kemudian ada gerakan sosial, buat rumah tahfiz, lalu kemudian tidak hanya uang dari komunitas saja, buat yayasan, kami membuka rumah tahfiz gratis untuk yatim dan segala macam, kirim ke nomor rekening berikut ini, pasang pancingnya, Allah Ta'ala memberikan. Belajar kita dari yang dilakukan oleh almarhumah, 250 yatim 40 tahun, 43 tahun bisa tidak putus. Inspirasi. Jadi kalau mau, maka kita bisa ikuti jejak, sehingga kita, jadi kelanjutan itu, maka Bang Tigor dan abang yang lain, dia akan terpacu terus untuk datang setiap kajian pekanan, lalu kemudian memperbaiki tahsin bacaan Qur'annya, lalu kemudian meluruskan kajiannya, kemudian ada konsultasi dengan ustadz, tanya jawab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Apakah ada warisan? Karena kalau kita dengar dalam satu, kalau kita melayat, sering orang bilang kalau almarhum atau almarhumah punya utang piutang berhubungan dengan keluarga, sedangkan kita nggak tahu bahwa itu adalah riba. Apakah termasuk warisan itu? Dosanya. Terima kasih. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dilakukan dua hal. Yang pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat hanya sepertiga total harta. Jadi kalau dalam surat wasiatnya, aku wasiatkan ruko ini untuk sekolah tahfiz, total harga ruko 1 miliar, sedangkan harta dia cuma 2 miliar, maka yang jatuh menjadi wasiat hanya 666 juta, sedangkan sisanya dibagi kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat, sepertiga paling banyak. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyatin yusabiha au dain, bayarkan hutangnya. Jadi kalau ada orang meninggal, hutangnya dibayarkan dari harta warisan. Jadi kalau harta warisan habis, apakah anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Tidak. Anak hanya wajib membayarkan hutang almarhum dari harta yang dia tinggalkan. Adapun kalau si anak mau berbakti kepada orang tuanya, dia bayarkan, baik, tapi dia tidak punya kewajiban, dia bayarkan dari harta dirinya sendiri. Jadi makanya kadang kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah. Di mana letak masalahnya? Karena ruko itu dibagi sebelum hutang dibayar. Muncul masalah. Sebetulnya ruko itu bukan milik anak-anaknya, tapi milik piutang.
milik orang yang dulu pernah dipinjam uangnya. 2 keluarkan, baru bagi harta warisan. Allahumma. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya tentang peminjaman uang. Saya misalnya meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia nggak mau ganti. Nah, terus kita nggak mau nagih karena takut menjadi sebuah permusuhan. Kan ada peribahasa memberikan pinjaman hutang itu sama juga menanamkan musuh. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah ini harus ditagih sama kita ataukah dibiarkan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, 1 halaman penuh, Al-Baqarah 282. Bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang perjanjian hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu limit tertentu, faktubuh, tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang penulis yang menulis dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada 2 orang saksi. Antadil, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, wa maraat, 1 orang perempuan, wa maraatani, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Sedetil itu dalam Al-Quran. Jadi kalau saya menagih hutang, sesungguhnya bukan saya sedang mencari musuh, tapi menyelamatkan dia supaya dia dan anak cucunya jangan sampai makan haram. Kalau dia tidak sanggup, ayat yang kedua, fanaziratun ila maisarah, kasih sampai batas waktu dia lapang. Kamu bisa bayar kapan? Insya Allah 1 Mei Pak Ustadz. Tahun berapa? Tahun 2022. Oke, insya Allah Mei 2022 lapang. Tidak juga dia sanggup membayar, lebih banyak minyak kita nagih daripada uang yang mau ditagih. Masuk ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Aku sudah capek, asam uratku naik, asam lambungku kumat, kau ambil aja lah ini. Wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang yang menghafal ayat ini yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kau bayar? Dibilangnya, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Allahu akbar. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi ya? Di luar utang piutang. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, kan kalau ada teman yang ulang tahun, kita suka bilang selamat ulang tahun, kita doakan semoga panjang umur. Sementara yang namanya ajal tidak bisa meleset 1 detik, tidak boleh kurang dari 1 detik, tidak boleh lebih dari 1 detik. Lalu bagaimana kita percuma kita berdoa seperti itu dong Ustadz? Iya kan? Ya itu, enggak ya? Terima kasih Ustaz. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Katanya dengan silaturahim umur bertambah. Padahal dalam ayat Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walau saat. Apakah kontradiktif antara ayat dengan hadis dengan doa dari Mas Dery bahwa umur bisa bertambah? Tidak kontradiktif. Lalu yang kontradiktif itu apa? Pemahaman kita. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Al-Azhar Kairo Mesir. Nama kitabnya Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, bahwa umur tidak ditambah, tapi doa panjang umur dan bersilaturahim panjang umur itu maksudnya kualitas umurnya bertambah. Ada orang yang umurnya 40 tahun tapi hafal Quran, berzikir, diisi dengan wakaf, infak, sedekah. Ada 40 rumah warung jatuh mati.
Jadi yang dimaksud kita doakan, semoga Mas Dery dan semua paski kita semua panjang umur. Maksudnya umurnya berkualitas, berisi. Itu. Wallahu a'lam. Boleh? Ya. Gimana? Nah. Bapak Ibu yang berbahagia, karena pakai agak capek besok mau ke Riau, mau pulang kampung. Jadi kita ikut. Biayanya nggak ada ragu. Jadi, Ayang ngajakin. iya, alhamdulillah sudah dicukupkan untuk pertanyaan. Nanti kalau yang mau bertanya, tulis aja surat, langsung kirim ke Bopak. Biar Bopak yang kirim ke Ustaz Sopan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk mendekati agama kita dengan bijak tentunya. Semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Di sisa umur kita ini, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat buat diri dan agama secara bangsa. Amin. Pak Kiai, kita mohon untuk memberi doa untuk acara ini. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kami pelajari malam ini jadikan dia menjadi amal saleh ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Qur'an yang benar. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. La tada'lana zamban illa ghafartah, wa la aiban illa satarta. Aib cacat kami banyak, tutupi dari hadapan manusia, dan tutupi pula ketika kami menghadapmu nanti ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, bukakan pintu hati mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta, nyawa dan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami ingin kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, sebagaimana hari ini kami berkumpul berkasih sayang karena engkau, maka kumpulkanlah kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul bait, yang sudah menyediakan rumahnya, makanannya, segala kebaikan, tak sanggup kami membalasnya. Ajzihim jaza'al hasana, berikanlah mereka balasan yang baik ya Allah. Allahumma jama'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, tak dapat saya sebut satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Paski. Malam ini amat sangat berbahagia, senang bisa saya bertemu dengan orang-orang yang selama ini saya senangi hiburannya,
candanya, gurauannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.